Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram al-Muhtaram Ustaz Fadil Ustaz Ahmad Makki Al-Azwarni wa kadhalika Ustaz Abdul Ghani Izzi wa kafat al-mushtarikun wal musyahidun abra wal musyarikat abra Zoom fi hadhihi al-barmajah mubarakah insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kelapangan waktu, kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertamu bersama-sama ikut serta dalam program yang diadakan oleh Podcast Senja. Jadi sebelumnya Ustaz Maki bahwasanya program Sharing Time ini diadakan oleh Podcast Senja yang selama ini sudah kurang lebih 4 bulan berkecimpung di dunia podcast. Jadi kepanjangan santri enakin aja. Jadi pakai istilah Senja. Dan kita mengkampanyekan gerakan dengan istilah gamelan, gerakan milenial lawan rebahan. Jadi insya Allah semuanya sebagian besar aktaruhum dari para peserta di sini para kaum milenial yang sudah haus akan ilmu-ilmu yang sesuai dengan porsi mereka. Karena mereka kalau digarap tasawuf pusing juga. Kalau dikasih tentang fikih umat juga. Jadi porsinya milenial kita beri hal yang sedikit ada bau-bau dan unsur mahabbah ya. Karena lagi rame ya. Makanya kita berterima kasih sekali malam hari ini beliau Ustaz Ahmad Makki Al-Azwarni yang tidak lain tidak bukan merupakan pengajar tetap di Pondok Pesantren Darul Dakwah dan juga merupakan ketua dari divisi penelitian bahasa Arab Pondok Pesantren Darul Dakwah, berkenan untuk sharing bersama kita, duduk bersama kita untuk mengulas dan membahas tema yang sudah kita sepakati untuk sharing time part 2 pada malam hari ini, yakni adakah unsur bucin dalam roman syair Arab atau syair roman Arab? Sebuah tema yang cukup menarik dan juga kita turut hadir dan undang saudara kita Al-Akh Abdul Qadir Izzi. Beliau juga seorang native speaker ya. Beliau pernah menjuarai debat, kompetisi debat se-Asia ketika itu, merupakan best speaker Asian Arabic Debate Competition. Sekarang beliau menjabat sebagai ketua Qismul Lughah Al-Arabiyyah untuk Ma'had Darul Dakwah Ba'alawi 2. Luar biasa pada malam hari ini kita akan sharing, kita akan ngobrol santai, tidak ada tegang, cuma kan saya akan bacakan beberapa peraturan untuk webinar pada malam hari ini. Ada beberapa rumus yang harus kita ikuti agar webinar berjalan dengan lancar. Yang pertama, silahkan dikondisikan dulu audio dan videonya. Untuk video bisa dihidupkan, untuk audio bisa dimatikan ya. Untuk para peserta, videonya bisa dihidupkan, mungkin untuk saling bertatap muka satu sama lain. Untuk audionya bisa dimatikan ya. Peraturan kedua, peserta untuk pada malam hari ini bebas, bisa sambil makan, bisa sambil rebahan, yang penting mikrofonnya dimatikan. Kalau sambil makan, kalau sambil minum, mikrofonnya dimatikan. Karena kalau hidup nanti jadinya kayak video ASMR, video review makanan gitu. Kedengaran suaranya doang. Kemudian pakai pakaian yang sopan, rapi dan lain sebagainya, tertutup. Dan kita ikuti sharing time pada malam hari ini bersama Ustaz Makki Al-Azwarni dan Al-Akh Abdul Qadir Izzi dengan tema adakah unsur bucin dalam romantisme syair Arab. Tapi sebelumnya untuk memulai ya, kita ingin pancing dulu semangat para peserta pada malam hari ini agar tidak terkesan mangap-mangap kita di sini ya. Peserta di sini alhamdulillah sudah bergabung dari total 479 orang. Alhamdulillah sudah beberapa yang bergabung. Kita ingin tanya beberapa motivasi dari peserta-peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah bergabung bersama kami. Apa motivasinya? Jadi nanti kalau saya sebut namanya dengan sesuai dengan ID Zoom-nya di sini, silakan hidupkan video, silakan hidupkan audionya. Saya utamakan untuk peserta yang laki-laki. Oke. Yang dari tadi melambai di sini ada Ahmad Al-Halimi. Ada Ahmad Al-Halimi. Hadir Ahmad Al-Halimi? Bisa hidupkan video dan audionya? Ahmad Al-Halimi, silakan.
tanyakan motivasi-motivasi peserta untuk ikut dalam sharing time pada malam hari ini. Oke, langsung kita beranjak ke diskusi. Kita ngobrol santai, ngobrol ringan bersama Ustaz Ahmad Makil Az-Zuhardi, karena selama masa pandemi ini kita jarang banget tatap muka Ustaz. Dan syuting pun dars pun lewat televisi. Jadi mungkin ada beberapa santri yang sudah merasa rindu dengan kehadiran antum, dengan motivasi-motivasi yang sering antum bagikan di kelas yang didapatkan hanya selama ini dari televisi. Ya, meskipun sekarang kita juga virtual, cuma ingin kita bahas hal yang lebih santai aja, di luar dari hal yang biasa antum ajarkan di kelas. Kita ingin lihat Ustaz Maki ngobrolin milenial dengan mungkin pengetahuan antum yang luar biasa seputar milenial dan problematika tentang milenial. Kita akan bahas tentang hal bucin. Bucin ini sebuah fenomena sebenarnya, fenomena yang dialami oleh kaum milenial. Jadi kita tidak akan berpanjang lebar dalam hal bucin, tapi yang harus kita tekankan di sini adalah bucin itu sering menyalahgunakan sebuah tindakan untuk membenarkan kegiatan mereka, untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi bucin itu singkatan dari budak cinta. Mungkin beberapa peserta di sini ada yang mengalaminya atau sekarang berada dalam fase atau fenomena tersebut, makanya termotivasi untuk ikut materi kita pada malam hari ini. Jadi bucin itu sebuah istilah singkatan dari budak cinta. Mereka adalah beberapa kaum kaum yang cenderung cintanya begitu besar kepada siapapun, entah kepada sosok yang dia idolakan atau kepada sosok yang dia cintai dan lain sebagainya. Jadi seperti ta'assub, seperti apa? Fanatik. Cuma kalau fanatik hanya dalam hal berpendapat, kalau bucin ini lebih dalam hal bertindak. Sering orang kadang mengabaikan istirahat malam hanya untuk merealisasikan dia punya cinta. Kadang orang sering menggunakan waktunya lebih untuk mengapresiasikan cintanya, dan itu semua mungkin kita kategorikan dengan hal yang salah. Dan yang menarik adalah beberapa dari orang atau sobat-sobat bucin ini, mereka tertarik dengan syair roman Arab atau syair-syair romantis Arab yang beberapa dari mereka menyalahgunakan penggunaannya. Seperti kita dengar, mungkin antum banyak baca syair tentang cinta dari kisahnya Laila Majnun, atau banyak syair-syair dari Jalaluddin Ar-Rumi yang kita tidak tahu apa dasarnya dari para ulama, daripada syu'ara itu membuat syair. Akan tapi oleh kaum milenial yang sedang dilanda virus bucin ini, mereka malah mengaplikasikan dan mengalokasikan syair-syair para syu'ara yang di dalamnya ada unsur cinta itu kepada pasangan lawan jenis. Mungkin kita berikan waktu kepada Ustaz Ahmad Makil Az-Zuhardi untuk berikan pandangan umum seputar syair Arab dan bagaimana fenomena yang terjadi belakangan. Jazakumullah khair ala hadhihi al-fursah. Sarahatan, terus terang, kuntu ataraddad uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra. Karena anak sendiri sudah tidak tahu ini masalah bucin bukan gimana. Istilahnya sendiri menurut Al-Fakir baru, karena lughat syabab. Sarahatan, sebetulnya temanya terlalu spesifik, ya boleh kami berikan masukan. Kenapa kemarin sudah kita beri masukan, kenapa kalau tidak yang umum saja, seperti tentang roman syair Arab atau syair roman Arab. Kenapa spesifik disebutkan? Mungkin untuk menarik musyarikin wal musyarikat. Kemudian tentang istilah atau term bucin itu sendiri. Al-Qana'ani Ustaz Hanifan Syah annahu nisbi, relatif, tergantung bagaimana kita memaknainya. Beliau kemarin memberi contoh istilah jaim. Beliau kemarin memberi contoh istilah jaim yang mungkin dipahami secara negatif, menjaga image, padahal dalam kajian akhlak ada yang namanya hifdzul muru'ah, ada yang namanya menjaga muru'ah. Khuluqun ala hasabiz zaman
zamani wal makan, kata Imam Nawawi. Jadi, menjaga norma, menjaga kepantasan. Itu termasuk jaim, tapi artinya positif. Artinya sebagai thalibul ilm menjaga cara berbusana, cara berbicara dan lain-lain, tingkah laku, itu jaim tapi artikan positif. Aqna'ani, Ustaz Hanif Ansyah mengatakan berarti bucin ini nisbi, meskipun mungkin sekarang dipakai dengan istilah yang konotasinya mungkin negatif. Konotasinya negatif. Tapi kalau dikatakan tadi oleh Al-Akh Rahman Fahmi, kaitannya dengan apa? Tindakan. Kaitannya dengan tindakan. Mungkin kalau ditarik kepada syair roman, tidak harus tindakan, tidak harus tindakan. Jadi pemutaraan dalam karya-karya sastra tersebut. Dan mungkin saya tidak bisa langsung memvonis ya bahwasanya sastra Arab itu lebih bucin daripada sastra-sastra yang lain. Mungkin suatu ketergesa-gesaan kalau saya menyatakan sastra Arab lebih bucin, karena saya juga tidak bisa mengkomparasikan. Kita juga tidak mengkaji sastra Prancis, sastra Inggris, sastra Indonesia sendiri. Tetapi kalau kita lihat, memang sangat banyak muatan-muatan seperti itu dalam Al-Ghazali, dalam syair-syair roman, dalam Al-Ghazali. Dulu memang kalau kita jelas sejarah, sempat munculnya arus pemikiran dari Darwin, dari Freud, filosof barat yang akhirnya memarginalkan emosional, memarginalkan unsur kognitif, memarginalkan emosional, perasaan, semuanya harus yuta'aqqal. Semuanya harus yuta'aqqal, harus bisa dilogika semuanya. Akhirnya disitulah muncul orang jauh dari yang artinya al-hub, yang namanya cinta secara arti yang luas, al-atifah, emosi, jauh dari arti itu. Mungkin yang pertama kali bisa dikategorikan pertama kali memiliki kajian fikri, kajian pemikiran tentang al-mahabbah, al-Imam al-Mas'udi. Al-Imam al-Mas'udi inda al-Arab ya. Al-mahabbah inda al-Arab atau al-hubbu inda al-Arab, al-Imam al-Mas'udi menulis kitab Murujud Dhahab kalau tidak salah. Wa Ibnu Qayyim rahimahullah lahu kitab Rawdatul Muhibbin. Wa Ibn Hazm al-Andalusi lahu kitab Tawbul Hamamah, dan penulis-penulis yang lain menceritakan tentang substansi cinta itu sendiri. Yang kita bicara bucin kan berarti kita ambil cintanya sendiri, kita rinci apa cinta itu sendiri. Kalau boleh, tadi saya minta izin kita menukil dari kitabnya Syekh Al-Buti rahimahullah. Ini kitab saya baca sudah lama dan saya tidak punya kitabnya. Dulu pinjam kitab ini, saya cari ternyata ada, kita download. Saya pernah baca di kitab yang mana punya Syekh Buti. Karena cari di Hadhihi Mushkilatuhum tidak ketemu. Karena lihat di pengantarnya Mamuzain, Qissatu Hubbina Bata fil Ardi wa Aina Fis Sama, tidak ada. Yang intinya kenapa beliau saat awal-awal Fisarina di tahun 7 bulan, kenapa selaku kolumnis majalah sastra tidak ingin menulis tentang cinta? Padahal banyak simpatisannya beliau, muhibbinnya beliau, ingin beliau menulis tentang cinta dalam kacamata sastra Arab. Beliau tidak mau. Di sini kita ringkas dalam satu makalah beliau yang berjudul Limadha la aktubu fil hub. Limadha la aktubu fil hub, mengambil dari kitab Minal Fikri wal Qalb. Minal Fikri wal Qalb. Ini baca 15 tahun yang lalu insyaallah. Saya pinjam dari salah satu teman di Darul Mustafa, kan kehabisan stok kitabnya. Sangat sulit dulu mencari kitabnya Buti, sekarang alhamdulillah sangat mudah, mutawafir bil kasrah, sangat mudah. Judulnya Limadha la aktubu fil hub. Di sini kita ringkas. Ada pertanyaan dari salah
ringkas jawabannya bikhtisar syadid. Walakinni akhsha in tahaddatstu an hadzal hubb kama a'rifuhu wa ugaddisuhu alla yasila ila asma'in nas illa wa qad afsadahu waba' hadzal mujtama'. Aku tidak ingin memperbincangkan tentang substansi cinta sebagaimana yang aku pahami, kata Syekh Putih, karena aku takut khawatir sampai ke pendengaran orang dan cinta ini sudah terkontaminasi. Musyawwah syawwahu su'u tibaratih. Statement-statementnya sudah dibengkokkan ke arah yang lain. Fayafhamuhun nas ala ghairi ma urid. Akhirnya ketika Syekh Putih menginterpretasikan tentang cinta lebih dalam, dipahami salah. Itu juga kekhawatiran Al-Baqir ketika ini diteruskan atau tidak. Karena sempat kemarin Anda tawarkan cari maudhu yang lain, cari maudhu yang lain, pemikiran tapi yang ringan, yang renyah misalnya. Tapi anta musir ala hadzal maudhu, falabaitu talabak, lakin ma'al syurut, ma'al quyud. Karena Anda sendiri pernah, jangankan membicarakan tentang masalah cinta seperti ini, pernah diminta untuk menulis pengantar. Salah ditulis pengantar tentang salah satu antologi syair, diwan syair kontemporer, salah satu penyair kontemporer, Syairul Hur, puisi Arab, yang mana di situ isinya tentang masalah cinta. Anak tidak ngasih, anak nggak ngasih. Kenapa? Takut buku itu misalnya akhirnya beredar ke kalangan mahasiswa-mahasiswi, ternyata dipakai untuk alaqah muharramah, dipakai untuk wasilah pacaran-pacaran. Seperti teman-teman yang kadang-kadang kursus bahasa Inggris, ceritanya teman-teman itu ada dulu di salah satu pondok kita diundang seminar, mereka mengeluhkan setelah ada kursus bahasa Inggris dan guru-gurunya juga istilahnya thaqafahnya memang thaqafah ammah, bukan thaqafah ma'had, akhirnya mereka mulai pacaran-pacaran antara santri dan santriwati, karena kan otomatis mempelajari bahasa, mempelajari thaqafah. Bahasa Inggris ada Thanksgiving, ada Valentine, ada Halloween, kan? Ada biasanya ada kencan, ada ini, pasti dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu, tidak bisa lepas dari thaqafah. Okay? Seperti itu juga. Makanya di awal ini prolog ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan cinta. Bahkan kalau kita lihat di era jahiliyah sekalipun, mereka cinta sampai disebutkan ar-rajulul jahiliyu, yuhibbu wa la ya'rif limadha yuhibbu. Wa la ya'rif limadha yuhibbu. Wa la ya'rif kayfa yatakhallas min al-hubb. Makanya sebagian pemerhati sastra Arab era jahiliyah menyatakan syair roman sendiri di era jahiliyah Ghazal itu penyebutan detil-detil sifat perempuan itu secara umum saja, bukan bi'ainiha. Sifat perempuan matanya seperti ini, kulitnya seperti ini, alisnya seperti ini, secara umum, istilahnya sifat yang mustarak. Sifat yang mustarak dalam arti berarti bukan visualisasi yang menjadi fokusnya. Bukan visualisasi yang menjadi fokusnya. Itu di era jahiliyah. Kalau muncul Imru'ul Qais, la yumassil. Hanya 1, 2 Imru'ul Qais mungkin najin, terkesan jorok atau apa. Hanya Imru'ul Qais atau beberapa penyair yang lain, tapi secara umum tidak seperti itu. Secara umum tidak seperti itu. Jadi lebih kepada al-ma'na. Lebih kepada al-ma'na al-amiq min al-hubb. Bukan ghariza, mahd ghariza. Meskipun apa ghariza itu? Insting, naluri. Meskipun tidak kita pungkiri, dari naluri itulah muncul yang namanya cinta. Tidak bisa kita pungkiri. Manusia kan murakkab min ruh, wal aql wal ruh wal aql wal nafs. Murakkab dalam dirinya. Beberapa unsur itu. Mungkin awalnya ghariza, tapi tidak terus
istilahnya bukan hanya hayawani, bukan hanya bahimi, kecuali makanya di sini Syekh Buti kenapa akhirnya menulis Arabisasikan Manuzain, kemudian sastra Kurdistan oleh seorang sastrawan Ahmad Al-Khawni, karena itu beliau juga punya isi. Saat itu sastra Arab sudah mengalami pergeseran. Sastra Arab sudah mengalami pergeseran seperti itu. Akhirnya diartikan cinta itu seakan-akan hanya gharizah hayawaniyah dan kaitannya dengan fisik dan lain-lain. Ini perlu digarisbawahi. Kita teruskan sedikit. Akhsha an atahaddath 'anil hubb fa yataqaddamu unasun fi qulubihim marad wa yattakhiduna hadithi anhu labinatan yazidunaha fi sarhi da'wa ila al-mujun bismil hubb. Apa mujun? Sesuatu yang jorok, sesuatu yang tidak pantas, yang menyalahi nilai bismil hubb atas nama cinta. Atas nama cinta. Hadal waqi'. Ada wallah. Itu realitanya seperti itu. Makanya karena waktu itu juga nggak enak sama teman yang nulis itu. Soalnya dia bagus, karyanya bagus. Cuma ketika anak ngasih testimoni misalnya, takutnya anak juga ikut serta nanti. Buku itu dipakai untuk pacaran. Nah itu kan. Wa ila hadmi muqaddasatid din wal khuluq bismil adab wal fan. Atas nama sastra dan seni. Akhsha an atahaddath 'anil hubb fa yaksibuni an-nas mu'idan li durusi hadhihi al-aflam. Itu kan secara singkat seperti itu. Tapi pada akhirnya makalah selanjutnya beliau mau menulis tentang cinta. Karena mungkin diminta terus untuk menulis, mau menulis tentang cinta, ad-din wal hubb, tapi korelasinya erat dengan agama. Korelasinya agama. Sebetulnya tulisan Buti yang lebih lengkap, komprehensif dalam masalah ini Al-Hubbu fil Quran. Lebih lengkap Al-Hubbu fil Quran. Allah sudah ada yang terjemahkan atau belum? Proyek itu bagus. Al-Hubbu fil Quran. Ada yang terjemahkan? Tulisan Syekh Buti rahimahullah tentang masalah ini. Ada bikhtisar, prolognya seperti itu. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Jadi sudah sudah ketemu ya. Jadi memang hal yang dikhawatirkan oleh Ustaz Maki itu memang sudah dulu sudah sempat dikhawatirkan oleh para ulama terdahulu, oleh para sastrawan terdahulu, bahkan sekelas Syekh Said Ramadan Al-Buti, dan hal itulah yang ingin kita segarkan kembali di era milenial ini, bahwasanya memang kebutuhan para pemuda, mungkin kebutuhan santri-santri di akhir zaman seperti ini untuk mempelajari sastra hanya untuk menjadi wasilah dalam sarana. Saya kasih tambahan dulu, saya punya kenalan, dia ngambil jurusan sastra di mana? Dulu YIN sudah ngambil, sekarang Win saya, dulu YIN sekarang. Tanya, gimana ente ngambil sastra di jurusan sastra? Anak nggak tahu, anak dapat faedah apa? Cuma setelah itu kan, setelah anak belajar jurusan sastra, saya berani menggoda cewek. Nah, seperti itu akhirnya. Dia memahami sastra. Setelah anak mempelajari sastra Arab, akhirnya saya berani menggoda cewek. Itu ghazal. Itu kan salah. Salah dalam memahami. Kira-kira semua sastra, qawasim mushtarakah pasti ada membicarakan tentang masalah cinta. Kalau boleh saya beri tambahan, kauni yani bahis fil lugha, tamam? Kauni bahis fil lugha. Mutataffil, bukan bahis, mutataffil fil lugha. Ada pembahasan dari Al-Imam As-Sa'alibi. Kalau tadi kita bicara masalah cintanya, sekarang kata-kata budaknya ini. Dalam Arab ini dipakai enggak kata-kata budak cinta ini? Ternyata subhanallah kita mendapatkan istilah itu. Mendapatkan istilah itu menurut Imam Sa'alibi ketika membahas tentang maratib al-hubb. Ketika membahas tentang maratib al-hubb. Fil lugha al-arabiyyah. Fil lugha al-arabiyyah. Kalimat al-fal. Farq. إلا نخطئ 14 درجة ولا اللي فهمته سبعة ممكن dirinci lagi menjadi 14 mungkin tidak istafad wala 14 قرانا في بعض البحوث أجيب di sini disebutkan فصل في ترتيب الحكم وتفصيله عن الأئمة تمام أول مراتب الحب الهوى level pertama cinta itu versi Imam As-Sa'alibi ya.
gampang dari kitabnya ini. Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah. Awal maratibil hubb al-hawa. Nah, summa al-alaqa. Summa al-alaqa. Wa hiya al-hubbul lazim lil qalb. Cinta yang melazimi hati, cinta yang tidak terpisah dari hati, yang bersemayam di dalam hati. Nah, kalau ada kata-kata bahasa Indonesia kurang pas betul kan? Anda kurang puitis bahasa Indonesia. Summal kalaf, lebih tinggi situ kan? Kalaf, sebagaimana disebutkan oleh sebagian sastrawan. Apa disebutkan? Yusmiru yush'ibu kalafan wa yush'ibu shaghafan wa yusmiru kalafan. العشب أرق من الشراب. العشب أرق من الشراب, lebih lembut dari minuman. Yang namanya cinta, ishq, kerinduan itu. Sama. Wa adabbu min asy-syabab. Wa adabbu min asy-syabab ishqan. Wa adabbu min asy-syabab yusmiru kalafan, disebutkan di situ. Yusmiru kalafan wa yush'ibu syagaf. Kalaf. Nah. Idza jannahu al-lailu arig min al-araq, insomnia. Idza jannahu al-lailu arig wa idza wadahahu an-nahar galik. Allah. Galik. المشاركون بدأ يتحرك. هذا اللي يتحرك القلب يخفق. هو يتحرك. بدأ يخفق. أنتم إذا جنه الليل أريد. هذا قال صاحب البردة. نعم سرى طيب من أهوى الرقد. هذا قال الخمساء يؤرقني تذكر حين أمسي. يؤرقني التذكر حين أمسي. Insomnia. يؤرقني insomnia jadi. وإذا وضحه النهار قلق قلقان Galau. ثم العلاقة وهي الحب لازم للقلب. ثم الكلف وهو شدة الحب. Lihat dari sini saja sudah ada maratib seperti itu ya. Dalam bahasa Arab, Anda tidak tahu, dalam bahasa Inggris mungkin hanya love, bas. Ada lagi selain itu? Ustaz Hanifah Aisyah? Love, selain love Selain love nggak ada. Dalam Ada lagi mungkin? Ada beberapa, cuma tidak banyak. Tidak terlalu rinci Ada. seperti ini ya. Makanya kalau Anda bilang bahasa Arab lebih mubalaghahnya, itu tidak terlalu. Itu? Tumal kalaf, wahya syiddatul hub. Tumal ishq. Tumal ishq. Ada Majnun Laila. أحبك يا ليلى محبة عاشق. أحبك يا ليلى محبة عاشق. أحبك يا ليلى محبة عاشق. نسيت الأبيات. أحبك يا ليلى محبة عاشق. أحبك حبا لو تحبين مثله أصابك من وجد علي جنون. أحبك يا ليلى محبة عاشق عليه جميع المصعبات تهون. أحبك يا ليلى محبة عاشق عليه جميع المصعبات العوائق تهون يعني يسهل تسهل. أحبك حبا لو تحبين مثله أصابك من وجد علي جنون. ألا فرحمي هذا قال صبا ماذا قال ألا فرحمي صبا حزينا معذبا. تمام. حريق الحشا أنا حريق الحشا hatinya terbakar. Mudnal fuadi hazin. Mudnal fuadi hazin. Ala laita al-maut ya'ti mu'ajjalan. Ala anna ishqal ghaniyati futun. Min abiyat Majnun Laila. Min abiyat Qais bin Mulawwi. Meskipun banyak yang bukan banyak, ada Taha Hasin, itu pengikut Taha Hussein, pengikut Al-Adib Al-Misri Taha Hussein, mungkin terpengaruh dengan Descartes, madhabus syak. Banyak yang memiliki madhabus syak, jadi
meragukan validitasnya syair-syair, sampai tentang masalah Qais bin Munawwir dikatakan fiksi dan lain-lain, padahal a'immah menyebutkan, Imam Yunus An-Nahwi, Imam Hisham, Abu Ubaidah, a'immah, para imam menyebutkan fakta ini, cerita Qais bin Munawwir. Kalau memang ada tadakhul tentang ceritanya atau ketidakseragaman dalam periwayatan, itu biasa, bukan berarti apa? Fiksi. Tentang Majnun Laila. Thumma, belum dapat tadi istilah budak cinta ya. Thumma al-ishqu wa huwa ismun lima fadula 'anil miqdar alladhi ismuhu al-hubb. Berarti lebih dari cinta. Thumma syaghaf atau sya'af. Syaghaf wa huwa ihraqul hubbil qalb ma'a ladzatin yajiduha. Al-qalb yahtariq hariqul hasha 'ala al-majnun. Hariqul hasha, ma'a ladzatin yajiduha. Makanya ada yang terkenal dengan istilah al-hubbul udhri. Nah, itu yang ingin diangkat oleh Syekh Buti, yaitu al-hubbul udhri dalam Al-Ghazal Al-Afif, raman yang santun, raman yang tidak menyebutkan mahasin al-mar'ah, mafatin an-nisa, yang dimaksud al-hubbul udhri. Mada kalau sahibul burqah? Galaim fil hawal udhri. Jadi ada di utara Hijaz itu kabilah Bani Udhra, pecahan dari kabilah Qudha'ah, itu terkenal dengan al-hubbul udhri. Memang secara muhit, secara lingkungan mendukung, jauh dari glamornya kehidupan, kesahajaan yang ada di kehidupan dusun, badawah, hanya mereka dinamakan al-hubbul udhri. Sampai disebutkan wallahu a'lam bisihhatil qissah, sampai ada 30 korban. 30 korban al-hubbul udhri. Al-hubbul udhri maksudnya apa? Yang selalu mencintai tapi tidak melanggar norma-norma. Bahkan mungkin dia hubbi itu jarang. Mengkatang. Al-hubbul maktum, ma'rifah. Disebutkan kenapa seperti itu di Bani Udhrah itu banyak tersebar al-hubbul udhri. Li'anna nisa huna lahunna sabaha walil rijali iffah. Sabaha yang malaha, husn. Perempuannya cantik tapi di situ laki-lakinya selalu menjaga harga. Akhirnya banyak menjadi korban. Al-hubbul udhri, al-hawal udhri. Ya laimi fil hawal udhri ma'dziratan min ilaika walau ansafta lam tarumi. Kalau ente mengerti yang namanya cinta, lam tarumi, kata Imam Busiri. lam tarumi, tidak akan kamu mencela keadaan yang menimpa. Makanya disebutkan oleh Syekh Buti dalam kitab yang lain kalau tidak salah, ketika ayahnya siapa? Ayahnya Qais bin Munawwir mengajak Qais untuk ke Ka'bah, wa ta'allaqa bi astaril Ka'bah. Dikatakan berdoalah wahai Qais supaya kamu lupa dengan Laila. Ternyata apa jawabannya? Allahumma zid ini mahabbah li Laila. Ma ma'na. Wala taslubanni, apa disebutkan dalam syair? Wala taslubanni hubba Laila abada. Wala taslubanni hubba abada. Wa yarhamullahu 'abdan qala amina. La taslubanni hubbaha abada. Ternyata itu yang diinginkan oleh Qais. Dan bukan Qais saja, banyak sebetulnya ya. Ada Jamil bin Ma'mar, Jamil Busainah, ada Qusayr Azzah, yang paling terkenal Qais bin Munawwir atau Majnun Laila. Bahkan ketika ditanya Banu Udhrah, bagaimana dengan, apakah kalian ini sudah mencapai rating tertinggi dalam masalah cinta, al-hubbul udhri? Qala na'am. Tetapi Banu Amir memiliki Majnun Laila. Itu seakan-akan ketutup. Bani Udhrah seakan-akan ketutup. Kita tidak mendengar beberapa tokoh di Bani Udhrah. Atau mungkin itu termasuk Bani Udhrah, itu siapa namanya? Bukan Qais, Bani Amir. Siapa? Tadi lewat Dimna. Tadi yang mudah lah. Siapa Bani Udhrah? Sama perempuannya Afra namanya. Perempuannya Afra. Laki-lakinya siapa? Hizan. Mana? Banyak lupa ya sudah. Murajaah lama ya.
اللوعة واللائج. اللوعة واللائج. ماذا قال الإمام الحداد في العينية؟ يا سائلي عن عبرتي ومدامي أن أبقى هذا اللوعة. وكذلك اللوعة واللائج. فإن تلك حرقة الهوى. حرقة الهوى. وهذا هو الهوى المحرق. الهوى المحرق cinta yang membakar. Masih belum. ثم الشغف. Kalau tadi sya'af. ثم الشغف. وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب. ما معنى شغاف القلب؟ وهو جلدة دون القلب. جلدة. Kalau sudah hati sampai merobek kulit, cinta merobek kulit hati, namanya syagaf. Waqad Al-Quran qad syaghafaha hubba wa sya'afaha. Ada dua, syaghafaha wa sya'afaha. Summa al-jawa, summa al-jawa wa huwa al-hawa al-batin. Al-hawa al-batin. Seperti dikatakan seorang sastrawan, bil qalbi wasbatu. Al-hub bil qalbi wasbatu. Loncatnya itu, lompatannya itu mengarah ke hati. Bil qalbi wasbatu wa bil fuadi wajbatu. Al-fuad hina bil qalbi wasbatu wa bil fuadi wajbatu. Sarapannya di dalam otak, melompatnya di dalam hati. Wa fil hasya nur wa fil ahsya'i nur wa sa'irul a'dha khuddam. Sa'irul a'dha khuddam. Semuanya ini menjadi khuddamnya mahabbah, khuddamnya al-hub. Wa sa'irul a'dha mahabbah khuddam. فالقلب للعاشق ذاهب. القلب للعاشق ذاهب. Hatinya orang yang merindu, hatinya orang yang sedang kasmaran, zahir, mabuk cinta, zahir, lupa sudah. Al-qalbu min al-ashiq zahir, wal jasadu minhu nahil, nuhul, hazil, hamdum. Wal jasadu minhu nahil. Banyak orang yang dirundung cinta pasti kurus, pasti seperti ente nih. Maka bapak amal hawa. Untuk disebutkan apa? Wal jasadu minhu nahil, wad dam'u minhu hamil. Wad dam'u minhu hamil. Menetes air mata. Mururul layali tujaddidu. Mururul layali ma tanggusu. Seiring berjalannya hari, seiring waktu malam, bukan mengurangi rasa cinta, malah menambah cinta. Mururul layali wa isa'atul mahbub la tufsidu. Wa isa'atul mahbub la tufsidu. Wa isa'atul mahbub la tufsidu. Sampai ada yang menyatakan wa in sa'ani in niltani atau in niltini bima sa'atin faqad sarrani anni khatartu bi baliki. Wih, kalau balagat paham tuh mana? Wa in sa'ani in niltini bima sa'atin. Kalau engkau memang membuat aku tidak senang ketika engkau melukai, ketika engkau melukai. Tapi aku cukup senang. Kenapa? Karena aku terlintas dalam hati. Insani, itu tadi cukup. Meskipun disakiti. Atau min taraf wahid. Min taraf wahid. وإن بان من تهوى ماذا قال؟ وإن بان من تهوى وشط به النوى ففرقة من تهوى أحر من الجمر. فرقة من تهوى أحر من الجمر. Berpisah dengan orang yang kita cintai itu lebih panas daripada bara yang membakar. Belum sampai tadi kata-kata bahwa hawal batin summat tayyim mutayyam. Untuk asyarat bitarfiha makhafata abiha isyarat makhrusin wa lam tatakalam ila akhir ila qawli ahlan wa sahlan bil habibil mutayyim. Amana mutayyim tayyim wa huwa an yasta'bidahu al-hubb. Yang perlu digaris bawahi, ternyata ada istilahnya an yasta'bidahu al-hubb. Dia dijadikan budak oleh cinta. Jadi kalau kita ditanya
kata-kata budaya kita ada nggak? Wujud Hah? Arabia nih. في المصادر العربية ada أن يستعبده Taim ada. التيم sampai mutayya Kayak masih galbel bermutayyam. القلب المتيم Tahan. ثم التيم وهو أن يستعبده الحب ومنه سمي تيم الله أي عبد الله ومنه رجل متيم ثم التبل متبول ماذا قال كعب بن زهير بانت سؤال فقلب اليوم متبول itu cinta yang level tinggi banat su'adu maqal beliau matbul dari kata tab apa wa huwa an yusgimahul hawa an yusgimahul salah sagiman sagim an yusgimahul hawa wa minhu rajulun matbul thumma tadliyatu wa huwa dhahabul aql min al hawa خلاص junun dhahabul aql wa kathir غير majnun kathir kathir شهداء الحب يقولون شهداء الحب تدلية وهو ذهاب العقل من الهوى ومنه رجل مدلل ثم الهيام وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ومنه رجل هائم ada lagi menambah gharam huyam juga diartikan kehausan yang sangat al-atash asyadid يعني ويام هذا من هائم هama qalbi hama qalbi haim termasuk paling tingginya level maratibil mahabbah wa hakadha faedah min kitab fiqh al-lughah wa sirr al-arabiyyah dari Imam Sa'di. Jadi sebenarnya istilah bucin itu sudah ada Ustaz ya. Dalam Makanya ini mungkin juga membawanya kepada artian yang positif. Saya rasa kita terangkan di sini. para peserta sobat-sobat bucin juga bisa mengarahkan